diancam bakal dipecat dan dituntut kalau bocorin ini. Gus, kok mati lampunya? Senter kamu mana? Bentar mbak, HP saya mendadak mati total, padahal baterainya masih setengah. Gus, bau apa ini? Kok kayak bau bangkai? Ada orang lain di sini. Siapa di situ? Mas Denny, jangan bercanda ya. Keluar nggak? Nggak lucu. Ayo, kamu itu mandor. Tugas kamu bikin mereka kerja, bukan dengerin keluhan mereka. Saya paham pak, tapi ini udah keterlaluan. Anak-anak kerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu. Sekarang jangankan bonus lembur, gaji pokok yang 3 bulan lalu aja belum bapak bayar. Tadi pagi si Agus pingsan pak, istrinya di rumah kebingungan gak ada uang buat beli beras. Bulan depan ayo, saya janji semuanya cair sekaligus. Bilang ke Agus, zaman susah begini harusnya bersyukur masih punya pekerjaan. Serita, coba kamu jelasin ke Ayu gimana kondisi keuangan kita. Iya Mbak Ayu, laporan dari pusat bilang kalau aliran dana dari investor luar negeri agak tersendat bulan ini. Jadi kas perusahaan memang lagi kosong untuk pos gaji operasional lapangan. Sar, kamu jangan bohongi saya. Saya tahu kemarin ada dana masuk dari investor utama. Kamu sendiri yang bilang ke saya waktu kita di kantin 2 hari lalu. Kenapa sekarang kamu malah belain dia? Ayo, dengar baik-baik. Kalau kamu atau anak buah kamu nggak mau kerja malam ini, silakan angkat kaki sekarang. Tapi jangan harap sepeser pun uang yang kemarin bakal cair. Malam ini kalian semua wajib lembur sampai jam 3 subuh. Pasang pondasi blok C, nggak ada bantahan. Atau kalian semua saya blacklist dari semua proyek di kota ini. Saya juga izin keluar pak. Tugas saya hari ini sudah selesai. Agus, ini saya bawain makanan. Dimakan dulu. Mbak Ayu bilang kalau belum makan dari siang. Mbak Sarita, makasih ya mbak. Mbak, beneran gaji kita belum ini nggak cair. Anak saya sakit mbak di kampung. Saya bingung harus cari pinjaman kemana lagi. Maafin saya ya Gus, Pak Hendra itu dia sengaja nahan uang kalian. Saya nggak bisa berbuat banyak. Saya diancam bakal dipecat dan dituntut kalau bocorin ini. Gus, kok mati lampunya? Senter kamu mana? Bentar mbak, HP saya mendadak mati total, padahal baterainya masih setengah. Gus, bau apa ini? Kok kayak bau bangkai? Ada orang lain di sini. Siapa di situ? Mas Denny, jangan bercanda ya. Keluar nggak? Nggak lucu malam-malam begini. Apa itu? Apa mbak? Ada apa? Kenapa? Itu ada kaki. Nggak tahu kaki siapa. Hah? Nggak ada apa-apa mbak. Mungkin itu cuma bayangan kita aja mbak. Nggak ada apa-apa. Tapi ada orang Gus. Saya yakin itu bukan bayangan kita. Mungkin ada benernya juga, tapi udah pergi. Ruangan ini juga aneh. Kayaknya kita jangan lama-lama di sini deh. Iya Gus, saya juga ngerasa ada yang gak beres sama tempat ini. Yuk, kamu dengar kan? Itu kayak suara Mbak Sarita. Dia tadi katanya mau nganterin makanan buat si Agus ke arah rumah Genset. Iya, saya dengar. Makanya ini kita cek ke bawah. Senter kamu arahin ke depan, Dad. Jangan ke bawah terus. Yuk, mending kita balik ke pos depan aja yuk. Perasaan saya gak enak banget dari pas maghrib tadi. Anginnya beda. Rasanya kayak ada yang merhatiin kita dari atas beton-beton itu. Kita nggak bisa ninggalin Agus sama Sarita, Den. Kalau Pak Hendra sengaja nyewa preman buat nakut-nakutin kita gimana? Ayo cek. Ini darah manusia, Den. Masih anget. Yuk, itu lihat. Di atas bordes tangga itu apa yuk? Makhluk apa itu? Itu bukan manusia yuk. Urusan saya masih berantakan. Pekerjaan mulai mogok. Mandornya si Ayu mulai vokal nanya-nanya gaji. Ditambah investor terus-terusan neken saya karena pembangunan lantai atas telat. Saya bisa bangkrut. Semua aset saya bisa disita. Ketenangan butuh bayaran, Hendra. Kamu minta kekayaan, tapi kamu pelit memberikan makan pada penguasa tanah ini. Mereka lapar, mereka ingin penderitaan yang lebih dalam. Saya udah paksa mereka tanpa gaji. Mereka udah menderita. Mereka udah nangis-nangis kelaparan depan saya. Apa itu masih belum cukup?
tangisan aja tidak akan bisa membangun gedung setinggi ini. Darah yang mengalir karena keputusasaan, keringat yang diperas sampai habis, dan beberapa nyawa untuk ditanam di bawah tiang pancang utama. Itu kesepakatannya. Jika kamu setuju, besok semua urusanmu akan dimudahkan. Lakukan, ambil siapa saja yang kamu mau dari proyek ini. Mau si Agus, si Sarita, atau siapapun saya nggak peduli. Yang penting gedung saya selesai dan uang saya kembali berlipat ganda. Pilihan yang bagus, Tuan Hendra. Ritual malam ini akan segera dimulai. Bersiaplah menerima hasilnya. Nggak bisa gitu dong Ron, si Agus sama Mbak Sarita nggak pulang dari semalam. Sumpah Mas Denny, saya cuma jalanin perintah dari atas. Istri si Agus bolak-balik telepon saya sambil nangis, nanyain suaminya kenapa belum balik. Sekarang kamu malah bilang mereka berdua udah mengundurkan diri. Yang bener aja. Tadi pas saya masuk kantor jam 7 pagi, Pak Hendra langsung ngasih 2 surat ini. Katanya Agus sama Mbak Sarita udah tanda tangan resign semalam karena dapat kerjaan di tempat lain. Ini bohong, lihat tanda tangan si Agus. Ini miringnya beda, jelas banget dipalsukan. Lagian motor mereka berdua masih ada di parkiran samping pos ini. Kuncinya bahkan masih ngegantung di motor Agus. Kalau mereka mutusin pergi, masa pulangnya jalan kaki menembus hutan malam-malam? Yuk, ini persis kayak kejadian si Joko bulan lalu. Katanya mendadak mundik, tapi pas keluarganya di kampung hubungi, Joko nggak pernah sampai rumah. Ada yang nggak beres sama proyek ini yuk. Tempat ini kayak nelan orang satu persatu. Pak Hendra pasti tahu sesuatu. Dia sengaja nutupin ini semua pakai surat palsu. Kita nggak bisa diam aja, Den. Kalau kita biarkan, besok-besok giliran kita yang dibikin mengundurkan diri sama dia. Lihat bangunan ini, sebentar lagi gedung ini bakal jadi yang paling tinggi di pusat kota. Semua orang bakal tunduk dan hormat sama saya. Uang, kuasa, semuanya ada di tangan saya. Belum cukup. Fondasi timur masih bergoyang. Mereka masih punya energi untuk mengolah siksa lagi peras mereka sampai kering. Saya sudah menahan upah mereka. Mereka sudah kelaparan. Si Agus dan perempuan administrasi itu sudah saya serahkan ke kamu. Apa itu semua masih belum membuat para penguasa tanah ini kenyang? 2 nyawa hanya untuk memantapkan tiang pancang. Jiwa-jiwa yang tersisa harus terus dirundung ketakutan dan penderitaan. Semakin mereka menatap, semakin megah gedungmu berdiri. Jangan beri mereka ampun. Hahaha, bagus, biar mereka mati sekalian di sini. Saya nggak peduli mereka mau mati kelaparan atau mati kecelakaan. Yang penting ambisi saya terwujud. Kerjakan bagianmu, dan saya akan pastikan mereka bekerja sampai titik darah terakhir. Gus, kamu di mana sebenarnya, Gus? Kalau kamu masih hidup, kasih tanda. Ya Tuhan, Agus, Mbak Sarita, apa yang udah dilakuin bajingan itu sama kalian? Siapa di sana? Keluar, jangan bercanda ya. Saya cuma lagi cari teman saya, Mbak Sarita, Mas Agus. Mbak Sarita, Mas Agus, kalian masih di dalam kan? Tolong jangan tangkap mereka. Tolong kembalikan Mas Agus dan Mbak Sarita. Siapa kamu? Tolong jangan sakiti saya. Yuk, kamu beneran lihat makhluk itu di basement. Jadi Agus sama Mbak Sarita udah nggak ada. Mereka dibunuh, Den. Dijadikan tumbal, dan pelakunya itu bos kita sendiri. Kamu yakin? Iya, lihat itu. Pak Hendra baru aja masuk ke gudang tua itu sama orang aneh berpakaian hitam. Bau busuk dari basement tadi persis kayak bau yang keluar dari arah gudang ini. Mbak Ayu, mending kita lapor polisi sekarang aja. Saya takut kalau kita nekat ke sana kita nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Nggak bisa, John. Polisi nggak bakal percaya kalau nggak ada bukti konkret. Kita bakal dituduh bikin fitnah atau provokasi karyawan. Denny, kau bawa HP kan? Iya mbak. Pastikan baterainya cukup. Kita harus rekam semua yang ada di dalam gudang itu. Kita harus punya bukti kuat biar bajingan itu membusuk di penjara. Siap yuk. Tapi kalau ada apa-apa kita langsung lari ya. Saya punya anak istri di rumah. Saya juga, Den. Kita saling jaga. Ayo, maju pelan-pelan melalui celah seng itu. Jangan sampai ada suara sedikit pun. Cara mereka sangat manis, Hendra. Rasa putus asa dan ketakutan dari perempuan itu membuat penguasa tanah ini sangat puas. Lihat pondasi gedungmu, sekarang udah mengeras bagai batu karang.
Saya tidak peduli seberapa banyak darah mereka yang harus tumpah. Yang penting investor tidak menjadi menarik modal mereka. Proyek ini harus selesai tepat waktu. Tapi bagaimana dengan si Ayu? Mandor sialan itu mulai memprovokasi pekerja lain soal gaji. Hohohoho, Ayu dan teman-temannya yang malam ini mengintip di balik dinding mereka adalah hidangan utama berikutnya. Semakin mereka menderita karena dihantui ketakutan, semakin besar kejayaan kamu yang akan kamu terima. Ambil saja mereka semua, kuliti mereka kalau perlu. Saya yang berkuasa di sini, siapapun yang berani menghalangi kekayaan saya, mereka pantas mati di bawah beton proyek ini. Siapa di situ? Kurang ajar, ada yang mengintip. Kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Serahkan HP itu. Sini kalian. Lari, Den, Jono, Joko, cepat lari dari area pagar seng, jangan berhenti. Yuk, kakiku lemes yuk. Pak Hendra mukanya berubah jadi hitam kayak setan. Dia ngejar kita cepet banget. Gak usah mikirin Pak Hendra dulu. Yang penting sekarang kita lari. Bisa bahaya kalau kita ketangkep. Ayo bangun, Den, demi anak istrimu. Bangun. Kita harus bawa rekaman video ini keluar. Sedikit lagi sampai jalan raya. Cepat. Kalian tidak akan bisa lolos. Sayang, kamu mati di sini. Tolong. Jangan berhenti. Kita harus segera cari tempat aman dan laporin Pak Hendra ke polisi. Kami sudah membongkar seluruh beton di fondasi timur dan basement Pak Hendra. Kami menemukan jasad Agus dan Sarita tertanam di sana bersama 3 jasad pekerja lain yang dilaporkan hilang bulan lalu. Anda mau menjelaskan ini atau mau terus-menerus diam? Bukan saya, mereka yang minta makan. Tanah itu lapar. Kalau dikasih darah, gedungnya bakal roboh. Gedung saya kejayaan saya. Jangan pura-pura gila untuk menghindari hukuman mati, Hendra. Hohoho, saya tidak bohong. Kalian yang bodoh. Semua bukti forensik, manipulasi keuangan, penahanan gaji karyawan, sampai video mual berdarah ini sudah lebih dari cukup untuk menyeretmu ke regu tembak. Hohoho. Jangan tertawa. Perusahaanmu bangkrut, semua asetmu disita negara. Untuk bayar ganti rugi keluarga korban, kamu sudah habis. Tapi dia akan terus mencari. Apa maksudnya? Kamu itu semakin aneh. Kayaknya kita hentikan dulu interogasinya. Hendra sudah kalah kontraknya, sudah hangus. Sekarang siapa yang mau kekayaan lagi? Siapa tumbal